Halo semuanya, hai apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Ketemu lagi sama aku Nyimas Madak tentang perasaan dia hari ini pada kamu ya. Silakan pesannya ditunjukkan pada siapa. Simpan satu nama di hati kalian. Setelah saya sapel dan selesai, nanti kita cocokkan, oke? Bagaimana perasaan dia malam ini kepadaku? Oh, 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 oh. Perasaannya ya. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Aduh. Aduh, aduh, aduh. Langsung jantungnya berdetak kencang. Rasa takut apa kecewa gitu. Deg, 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 deg. Oke, guys, siap ya. Aku mau bacain. Perasaannya dia malam ini kepada kamu ya. Perasaannya dia ada sayang sama kamu, ada cinta banget sama kamu ya. Pikiran dia dan perasaan dia saat ini selalu tertuju kepada kamu. Namun ada halangannya ya, yaitu pasangan sahnya dia yang menghalangi apa ya, kisah asmara kalian saat ini ya. Jadi jalannya di dalam hubungan kalian itu ada halangannya, yaitu istri sahnya. Lalu bagaimanakah perasaan kamu kepada dia? Udah pasti ya. Perasaan kamu lebih lebih sayang, lebih mendalam gitu ya, kangen, pengen jalan bareng, pengen ketemu, cuman saat ini susah banget ya, sulit banget gitu ya untuk berjumpa atau menemui dia. Oke, halangannya banyak, yaitu uang, kesempatan, pekerjaanmu, waktumu ya, yang membuat kamu dengan dia sulit untuk bisa jalan bersama atau ketemu lagi saat ini ya. Hanya bisa kamu lamunkan saat ini. Hanya bisa kamu lamunkan ya detik ini juga. Ya, karena kamu juga ternyata sudah memiliki seorang anak ya. Lalu bagaimana hubungan kamu nanti ke depan? Lalu bagaimana hubungan kamu ke depan? Oke. Di sini hubunganmu nanti ya sama dia, kamu sama dia nanti bakalan ketemu lagi. Ini kalau ada komunikasi ya, terus saling janjian pasti ada ketemu lagi. Tapi di sini yang membuat kamu bingung, yang membuat kamu susah jalannya untuk ketemu sama dia dan melepas kerinduan sama dia, ya, itu karena rasa khawatir kamu yang saat ini kamu miliki, yang saat ini sering kamu resahkan gitu ya, saat nanti atau kamu berjumpa sama dia, nanti apa yang bakalan terjadi, nanti ada hal apa yang bakal kamu alami. Jadi kamu juga masih dalam ketakutan dan kekhawatiran ya, karena kamu di sini tahu dia bahwasannya dia sudah memiliki pasangan dan kamu juga sudah memiliki seorang anak. Jadi kamu seperti kayak yang maju mundur gitu ya, yang nggak terlalu yakin karena kamu khawatir ya atas hubungan kamu ini, dia serius apa enggak sama kamu gitu ya. Tapi di sini eh, kamu jadi pelin-pelan gitu ya, atas hubungan kamu sama dia jadi pelin-pelan. Padahal kamu dan dia sudah lama menjalani hubungan, tapi belakangan ini kamu sering ruwet dengan perasaan kamu sendiri, dengan pikiran kamu sendiri. Karena gini, kamu belakangan ini banyak banget melamun atau berpikir yang tidak-tidak, yang bukan-bukan gitu, yang jelek-jelek kamu pikirkan. Pada akhirnya itu akan membuat kamu sakit di hati kamu, di pikiran kamu, jadi ruwet, jadi pusing gitu ya. Jadi sesuatu masalah yang ada di antara kamu sama dia cuman sepele jadi besar karena pemikiran kamu, karena cara kamu menyelesaikan masalah, cara kamu berpikir gitu ya tentang masalah antara kamu sama dia jadi besar gitu. Padahal di sini jalannya nggak terlalu banyak rintangan dan halangan ya, hanya ada satu aja, mungkin si pasangan sahnya ini dan juga kamu sudah memiliki anak. Tapi di sini dia menerima kamu kok gitu ya, menerima kamu dengan beserta anakmu gitu ya.
Tapi justru kamu malah bingung gitu ya, malah banyak diam, banyak cuek sama dia karena di sini eh, rintangannya itu di kamu sulit untuk kejumpa dengan dia karena waktu juga ya, kamu belum dapatkan waktunya untuk bisa ketemu, karena uang juga, karena jarak juga yang jauh membuat kamu kayak berpikir berulang kali gitu ya untuk menjumpai dia, untuk ketemu sama dia. Oke, bagaimana nanti ke depannya hubunganmu? Di sini kamu sama dia nggak bisa lepas gitu ya. Kamu sama dia selalu terhubung, terkoneksi ya. Meski kalian tidak ketemu, tidak jumpa saat ini, atau beberapa minggu ini, atau beberapa bulan ini ya, karena kendala keuangan atau jalan pekerjaanmu yang lagi sibuk, yang lagi bener-bener nggak bisa ditinggal gitu ya. Tapi apa ya, kalian saling terkoneksi, sama-sama saling melamun. Sama-sama saling terpikirkan dalam lamunan, dalam kesendiriannya itu selalu terlintas, selalu terbayang, selalu ada di dalam pikiran dan hatinya ya. Nggak di kamu, nggak di dia, sama-sama ya. Meskipun kamu sama dia memiliki urusan ya, sesuatu yang tidak selesai, yang belum selesai gitu ya. Di sini yang membuat hubungan kamu sama dia jadi renggang, jadi jauh gitu ya. Itu akibat dari urusan atau masalah yang belum selesai ya. Ini ada di kamu juga ya. Lebih besarnya di kamu sih ya. Jadi kamunya lebih banyak apa ya teman-teman ya, lebih banyak masalah gitu ya. Satu masalahnya sih, tapi karena kamu itu orangnya ribet gitu, kamu orangnya banyak banget khawatirnya banyak. Jadi masalah kecil nih jadi besar gitu, masalah yang sepele itu jadi gede gitu. Jadi kamu sebenarnya masih bisa meninggalkan pekerjaan lalu ketemu dia, kamu juga punya nggak kamu bilang nggak punya uang, tapi kamu di sini bisa kok gitu ya, ada keuangan kamu ada gitu ya. Dan banyak sekali ya sumber-sumber keuangan kamu kalau kamu benar-benar niat mau jumpa sama dia ya. Di sini ada halangan dan rintangannya yaitu urusan kamu atau di sini orang-orang partner-partner kamu yang menghalangi untuk jumpa bukan karena orang baru atau ada perempuan baru atau ada laki-laki baru ya di dalam hubungan kalian, tapi di sini ada masalah di partner kerja kamu atau kamu punya masalah apa gitu ya dengan beberapa orang atau dengan satu orang atau dua orang ini ya yang mengakibatkan kamu sama dia tidak bisa saling ketemu dalam waktu dekat ini atau memang sudah lama ini tidak jumpa. Itu masalahnya banyak di kamu, aku lihat seperti itu ya. Di sini perasaan kamu juga sebenarnya perih sih, perih, terkerok-kerok gitu ya, eh ngerasa hubungan kamu sama dia itu kayak ngejauh, kayak ada masalah banyak muncul dari karena tidak karena seringnya kamu dan dia tidak ketemu, tidak berjumpa gitu ya. Jadi banyak masalah yang keluar di antara kamu sama dia saat komunikasi gitu ya. Saat WA apa yang dibahas jadinya ngaco kemana-mana gitu ya. Di sini hubungan kamu dalam komunikasi jadi panas, jadi berantakan ya. Jadi sering marah, jadi sering berantem gitu ya. Jadi kamu tuh kayak yang ngejalanin hubungan sama dia tuh kayak banyak bohongnya gitu ya, kayak banyak dibohongin atau banyak nggak ada terus terang. Padahal memang kalau kamu sama dia sampai ketemu, sampai jumpa gitu ya, berjumpa dengan dia gitu, itu bisa terselesaikan asal kamu tidak menjas dia berlebihan atau kamu juga nggak overthinking parah gitu ya, mengakibatkan saat pertemuan nanti justru malah bukannya baik, malah tambah cekcok, malah tambah berantem. Jadi di kamunya mesti dewasa gitu, ngerti kan? Kamu juga sudah punya anak, dia juga sudah memiliki pasangan ya, masih lengkap gitu ya. Jadi kamu harus bisa menyetir, mengolah rasa kamu saat kamu sekarang nggak lama nggak ketemu sama dia. Wajar ya kalian bertengkar karena rasa rindu itu mengakibatkan pertengkaran gitu, kecurigaan, panas hati gitu. Karena memang nggak ketemu. Tapi kalau kamu ketemu gitu ya, itu akan meredakan, akan mengurangi yang 100% masalah besar meledak itu bisa-bisa dikurangi sampai 50%-nya gitu loh. Itu kalau kamu sama dia bisa ketemu atau bisa jalan bareng gitu ya. Tapi dengan satu catatan, tidak ada keributan, tidak ada
apa ya, sesuatu hal yang disindir-sindir akan mengakibatkan pertengkaran atau perdebatan panjang akhirnya bertengkar besar, nggak ada ya. Di sini aku melihatnya kalau kamu bisa sampai ketemu sama dia ya, kamu bisa memenuhi janji gitu ya untuk bisa ketemu, mungkin kesedihan kamu di sini akan menghilang gitu. Kesedihan kamu akan berkurang gitu ya. Malahan kalau aku lihat kamu akan lebih enak, lebih nyaman, lebih tenang gitu ya, nggak ngerasain hal-hal yang negatif, nggak ngerasain lagi sesuatu yang bikin kamu selalu overthinking terus gitu ya. Jadi pertama mungkin di kamu di sini disebabkannya karena ada halangan, yaitu ya karena kamu sama dia jauh ya, nggak satu tempat kota gitu. Terus kamu juga sama dia sama-sama merasakan perasaan yang perih, yang sakit ya di hati karena, dia ngerasa kamu ngebohongi dia, kamu juga ngerasa kamu dibohongi dia. Jadi karena tidak ada pertemuan, karena jarak yang jauh ini kamu berprasangka, dia berprasangka. Jadi apa yang kamu rasakan sama seperti apa yang dia rasakan gitu ya. Perasaan yang kamu alami, dia juga mengalami perasaan yang sama. Kamu menginginkan kebebasan saat dia tidak menggubris, tidak meladeni apa yang kamu berikan, yang kamu apa ya namanya ya. Misalkan kamu bicara aku sayang kamu, aku cinta kamu. Nah, dia tuh nggak peduli masalah itu gitu ya. Nggak peduli, nggak ngejawab. Dah, akhirnya kamu pun seperti itu, dia butuh kesendirian dan akhirnya kamu pun juga jadi senang dengan kesendirian. Padahal kalian sama-sama saling merindukan, saling mencintai. Dia sengaja begitu untuk menghilangkan kamu, untuk menghilangkan perasaan kangennya ke kamu dan curiganya ke kamu untuk membalas perbuatan kamu. Mungkin dia ngerasa kamu sudah berkhianat kepada dia dan kamu di sini tidak melakukan pergerakan apa-apa ya. Kamu di sini tidak melakukan pergerakan apa-apa. Kamu tetap sendiri, tetap bekerja, tetap mencari finansial ya cuan, tapi kamu tidak menghadirkan orang lain. Namun di sini kamu punya satu masalah ya. Entah ini dua apa satu ya, tapi ini ada masalah tentang keuangan di dalam pekerjaan ya, entah kamu ada bermasalah dengan rekan kerja atau kamu dengan orang terdekat gitu ya. Jadi yang membuat kamu sama si dia agak susah ketemu karena urusannya harus diselesaikan dan kamu di sini tidak punya waktu untuk jumpa sama dia. Karena apa? Di sini kamu sudah memiliki eh, anak ya, sudah memiliki anak dan masih belum putus dari pasanganmu gitu. Jadi membuat kamu agak susah nih kalau kamu menemui dia, kamu mungkin akan bermasalah dengan keluargamu di sini kayak gitu ya. Keluarga kamu yang ditinggalin meskipun itu cuma 1 hari. Kalau misalkan cuma beberapa jam atau kayak dekat gitu itu kan gampang ya ketemunya, tapi ini kan dia jaraknya jauh ya, bisa lebih dari 1 harian. Jadi itu yang mengakibatkan kamu nanti sama keluarga kamu berkonflik di sini, ada pertengkaran gitu ya. Jadi kamu dan dia lama tidak berjumpa karena masalahnya ada di kamu gitu ya, yang tadi saya sebutkan. Nah, untuk dia kenapa dia tidak menemui kamu, di sini dia sebenarnya dia bisa saja ketemu sama kamu, tapi di sini kamu ada keluarga, jadi membuat dia apa ya namanya, tidak bisa datang atau terhalang oleh keluarga kamu di sini gitu loh ya. Agak susah juga nanti kamu sama dia bisa ketemunya gitu, karena meski dekat justru di kamunya punya perasaan khawatir, punya perasaan was-was, gelisah. Ini hal-hal negatif yang ada di kamu tuh bermunculan terus. Kamu tuh selalu mikir yang enggak, overthinking. Jadi nggak bisa jadinya nggak bisa ketemu, nggak bisa klik gitu sama dianya gitu. Dianya siap, kamunya nggak khawatiran. Kalau dianya ngedatengin kamu, di sini halangannya keluarga dan di sini kamu ketakutan, nggak mungkin gitu ketemu di tempat yang dekat ya. Jadi kamu ngerasa ada masalah atau ada hal-hal yang nantinya akan mengakibatkan apa ya, peristiwa yang buruk, nasib yang buruk. Jadi kamu lebih baik tidak menjumpai dia. Padahal di sini kamu pengen banget jalan bareng, pengen banget ngobrol bareng gitu ya, bertatap muka. Tapi sekali lagi kekhawatiran kamu yang menghalangi jalannya kamu saat ini. Meskipun dia punya pasangan dan itu menjadi halangannya, tapi dia sendiri sangat kenceng banget sayangnya, jadi masih bisa mengakali atau masih bisa dia
punya celah untuk ketemu sama kamu. Tapi di sini kamu yang bermasalah. Oke, pesannya adalah gini, ya. Lucu ya. Oke, emang ini bisa dibilang takdir nggak sih ya? Kalau aku bilang ini kesalahan ada pada kalian berdua ya. Tapi cinta itu memang tidak memandang ya, tidak memandang status, tidak memandang waktu, tidak memandang jenis kelamin, bisa jadi seperti itu. Dan kamu di sini ngerasanya terjebak gitu ya. Terjebak di sebuah rasa yang waktu merasakannya, mendapatkan cinta ini di waktu yang tidak tepat, di waktu yang salah. Sehingga kamu punya banyak kesulitan untuk jumpa sama dia, sehingga kamu punya banyak perasaan tidak baik, perasaan overthinking yang berlebihan gitu ya, karena kamu sendiri di sini ingin terlihat baik-baik saja oleh semua orang, ingin terlihat sehat-sehat aja oleh keluarga, tapi di dalam jiwa kamu kamu jadi ngerasa banyak kesedihan ya, banyak kesepian gitu, panas hati, was-was gelisah karena kamu cintanya bener-bener cinta banget gitu ya, sampai menyebabkan kamu mungkin buta dengan segalanya. Tapi mulai belakangan ini kamu agak mengerem dan mulai menguasai keadaan ya. Tapi justru imbasnya adalah hubungan kamu sama dia saat ini renggang ya. Dia tidak mempercayaimu sepenuh hati karena kamu punya janji yang belum ditepati ya, yaitu sebuah pertemuan yang belum bisa kamu tepati janjinya. Di sana dia mengatakan kamu telah mengingkari janji dan mungkin dia memfitnah kamu sudah memiliki hubungan baru dengan orang lain ya. Oke, akhirnya dia mulai banyak alasan dan mulai banyak mencari masalah dengan kamu untuk bisa membuat kamu mengamuk ya, atau menjumpai dia. Sebenarnya intinya adalah ingin dijumpai kamu gitu ya, bukan karena ingin putus ya. Di sini dia memang sayang banget sama kamu, sayang meskipun kamu sudah memiliki keluarga, dia ingin sekali jalan ketemu gitu ya, karena memang dia sayang banget, dia sungguh-sungguh mencintai kamu gitu loh. Tapi kamu yang telah berjanji dusta ya. Jadi kamu tuh ternyata sudah memiliki pasangan gitu, sudah memiliki masih memiliki keluarga yang utuh gitu, tapi kamu telah mempermainkan perasaan dia, jadi kayak marah gitu jadinya, kayak kesel gitu, dendam sama kamu, tapi nggak bisa menyakiti kamu karena terhalang oleh perasaan cinta kamu ya, cintanya dia ke kamu. Nah ya, apa kamu tidak merasakan sesuatu saat ini? Pasti merasakan ini, kekhawatiran kamu, overthinking kamu terhadap masalah yang saat ini kamu jalani bersama dengan dia. Ada perasaan khawatir, di sini ada iman. Di mana kekhawatiran ini muncul karena iman ya. Tapi kenapa munculnya baru-baru sekarang di saat kamu mengalami banyak masalah di sebuah hubungan, maka akan selalu muncul yang namanya perasaan ingin dekat dengan pencipta, ingin dekat dengan alam, seperti itu. Disitulah kamu akan ada perasaan takut terhadap apa yang kamu lakukan dengan dia dan apa yang kamu kerjakan selama ini. Perasaan-perasaan itulah yang mengakibatkan kamu merenggang, mulai menjauhi dia, sedangkan dia menunggu kesempatan kamu untuk bisa menghubungi. Kenapa? Kenapa mesti kamu? Kenapa tidak dia? Gitu ya. Dia sudah sangat kecewa, teman-teman ya. Dia sangat kecewa sama kamu karena ternyata kamu dusta. Kamu tidak seperti sesuai dengan perkataan kamu. Di sini kamu sudah memiliki pasangan. Kamu sudah memiliki keluarga gitu ya, yang sebenarnya dia sudah sangat cinta mati sama kamu ya, ternyata dikhianati. Gimana perasaannya? Marah nggak? Kesel nggak? Kecewa nggak? Pasti ya. Keluar dendam nggak? Ada. Tapi dia masih berat di cinta dan rindunya, akhirnya dendam itu tidak tersampaikan gitu ya, kayak gitu. Jadi kalian sama dia sekarang hampir sangat menjauh, mungkin bisa dibilang lost contact lama meskipun tidak saling blok ya, atau mungkin ada beberapa orang yang saling blok di sini, tapi kamu berusaha tidak ngeblok, kalau aku lihat sih gitu ya.
Oke, berat banget sih hatinya. Aku ngerasain gak enak juga sih kalau ngebacain itu langsung kayak panas gitu ya. Mungkin ini adalah situasi dimana kamu dan dia saat ini ngerasain seperti itu. Dia pergi jalan-jalan keluar, dia pergi cari sesuatu ya di luar sana untuk menghilangkan kesuntukan dia, untuk menghilangkan kekhawatiran overthinking dia ke kamu. Padahal dia ingin banget ketemu sama kamu, jumpa sama kamu, bisa jalan sama kamu karena dia sayang banget. Ya, dia cinta banget, malah dia lagi gairahnya lagi tinggi, kamu juga sama. Tapi terhalang, terhambat oleh urusan kamu yang ini yang nggak bisa selesai gitu. Ya, jadi ruwet, kesel, dendam karena kayak ngerasa dibohongi sama kamu gitu ya. Padahal selama ini kok baik-baik aja, tapi kenapa saat dia sudah jatuh bangun, mencintai kamu, sudah sangat sayang banget sama kamu, tiba-tiba dia dengar kabar dari dirimu sendiri atau dari masalah yang keluar tanpa sengaja oleh semesta dibukain gitu ya, kenyataan dibukain ketidaksengajaan sehingga masalah yang kamu hadapi kemarin-kemarin membuat dia sadar bahwa kamu telah membohongi dia. Padahal kamu nggak bohongi dia, tapi kamu memang sangat jatuh cinta sama dia gitu loh ya. Namanya jatuh cinta nggak mengenal waktu, nggak mengenal siapa, tapi imanmu belum ada saat itu. Dan saat ini sudah mulai muncul karena ada masalah ini. Akhirnya imanmu muncul untuk menjadi penenang batinmu, menjadi pelindung batinmu dari rasa keperihan, dari rasa ketidaksenangan atau kesakitan yang kamu rasakan. Jadi kamu menghadirkan imanmu, menghadirkan Tuhanmu untuk menyembuhkan perasaan tersebut gitu. Jadi kamu mulai bisa menengahi diri kamu, oh ini salah, oh ini tidak baik, oh ini nggak boleh. Akhirnya meskipun berat kamu sama dia tidak bisa bersatu, tapi aku merasakan di sini di dalam bacaan ini kamu akan berjumpa lagi sama dia gitu ya. Entah kapan, karena di sini dia juga masih sangat sayang banget dan kamu juga gitu. Kayaknya kapan nanti pasti bakalan ketemu ya, di sini ada halangan, masih di sini ada halangan. Tapi nanti kamu sama dia bakalan jumpa, iya itu udah pasti, aku ngerasa ya, nggak mungkin nggak sekarang tapi nanti semesta akan mempertemukan ya jalan dan pintunya, saat itu nanti kalian akan ketemu ya. Saat benar-benar kamu sudah reda dengan masalahmu, dia juga sudah mulai menerima keadaanmu gitu ya. Pada akhirnya tapi masih ada perasaan tersebut. Nggak tahu, tapi seperti itu yang aku baca ya. Jadi masih ada koneksinya, masih ada gambaran-gambaran di sini sampai nanti beberapa bulan ke depan atau mungkin dalam 1 tahun ini ya, di akhir tahun bisa jadi itu bisa aja kamu ketemu lagi sama dia. Kalau di sini kamu tidak diberikan seperti apa ya namanya ya, eh, mungkin ada teman-teman di sini yang masih ada keluarga lengkap gitu ya. Ini mohon maaf ya, misalkan memang ini terjadi sama anda sama teman-temanku semua, ini mohon maaf. Mungkin misalkan ada jeda sekarang beberapa bulan ini ke depan, tapi aku melihat akan ada perjumpaan ya, akan ada perjumpaan kembali meskipun di sini komunikasi sangat susah ya, tapi akan ada perjumpaan lagi ya. Nanti ada sesuatu hari, suatu hari nanti ada kenekatan gitu ya. Tapi akan bermasalah buruk enggak? Tapi aku lihat itu adalah pemutusan gitu ya, saling saling ada perjanjian mungkin ya, di akhir dari sebuah hubungan ini kalian saling memutuskan, saling meminta maaf gitu ya. Bukan meminta maaf ya, tapi lebih jelasnya berjumpa untuk memberikan mencurahkan isi hati ya, dia ke kamu, kamu ke dia gitu ya. Saat itu nanti akan ada jalan keluar, akan ada penyelesaian di mana kamu juga tidak akan memberikan tindakan yang sadis gitu ya, yang membuat dia mungkin dendamnya lebih parah. Tidak. Namun kamu dan dia akan saling tetap berkomunikasi, tapi ini untuk meluruskan ada masalah kamu apa dan dia eh, merasa benci, terlalu benci ke kamu seperti apa, kamu akan mengetahui lebih jelas. Jadi kamu, kenapa dia menjauhi saya, kenapa nggak ada komunikasi, kenapa nggak ada chat, nanti akan ada waktunya semesta memberikan waktu, membukakan pintu kemudahan ini untuk kalian jumpa ya. Tapi bukan untuk lagi menjalin hubungan ke depan ya,
tapi ini untuk menyelesaikan gitu, menutup, tapi dengan cara yang membuat hatimu lega, hati dia lega. Itu yang keinginannya yang akan kamu wujudkan dalam waktu dekat, dan itu akan diterima oleh dia ya. Semesta mendengar kok kamu bicara apa, dia bagaimana, meskipun ini adalah hubungan terlarang dan salah, tapi di dalam setiap tindakan, ucapan, pikiran, hatimu pasti ada menyebut nama pencipta ya. Di saat itu mungkin dia juga turunkan malaikat penolong di antara kalian berdua untuk saling menyadarkan gitu ya, saling mengingatkan bahwasannya apa yang sedang terjadi sama kalian harus segera diselesaikan. Jika memang tidak ingin sakit dan lebih perih lagi masalahnya di depan, maka jalan satu-satunya adalah berjumpa atau komunikasi melalui telepon atau apapun itu ya, yang menyelesaikan, membereskan urusan yang belum selesai. Paham kan maksud aku itu ya teman-teman? Jadi ada obrolan gitu nanti ya. Oke, wow, gini, oke, oh iya saya juga. Oh. Jadi ada satu obrolan yang oke, kita jalan masing-masing, kita hidup jalan. Tapi ya ada jodoh nggak antara kamu sama dia? Aku melihatnya sih ada jodoh, tapi kamu lebih memikirkan dan memilih keluarga gitu. Kalau dia memang udah siap sih kamu untuk jadi pendampingnya, tapi kamu masih ragu karena kamu masih memikirkan keluarga. Seperti itu, teman-teman semuanya. Oh my god. Apa kalian nggak lelah gitu ya? Aduh, lelah banget sih gitu ya, memiliki hubungan seperti ini. Ya, itu terserah teman-teman ya, teman-teman yang menjalani, menikmati, merasakan semuanya. Sabar, tetap sabar. Hilangkan rasa sakit, rasa perih yang ada di dalam dada ya. Curahkan semuanya di dalam doa. Jangan lupa berdoa di setiap kali menonton video-video apapun dari orang lain ya. Apapun itu, mau bacaan tarot, lintrik, menonton apa, itu selalu berdoa dulu. Karena apa? Akan ada pengaruhnya nanti ke kita. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat gitu, itu akan berpengaruh pada diri sendiri. Pada diri kita ini yang menonton, mendengar gitu, terpengaruh, terhipnotis dengan ucapan, dengan bacaan ya, dengan gambar. Jadi yang sedang mengalaminya sabar, banyak berdoa, minta jalan keluar, tetap teguh ya. Tidak bisa saya mengatakan ini perempuan, laki-laki, atau apa yang disebut orang-orang itu jahat, karena semua ini terjadi karena sekali lagi takdir dan lemahnya ilmu. Tapi ya walau bagaimanapun kita nggak nutup kemungkinan, meskipun sepintar apapun manusia akan selalu diberikan ujian ya di dalam kehidupannya. Jadi kita terima itu sebagai pencerah ya, menambah wawasan, menambah ilmu agar kita menjadi lebih bagus, lebih bisa menghargai pasangan kita, lebih mencintai keluarga kita, dan kita akan memberikan nasihat ini, pengalaman ini kepada orang-orang terdekat, kepada orang lain yang sedang sakit, yang tidak bisa terselamatkan oleh penyakit cinta. Jadi banyak loh orang-orang yang bunuh diri, yang mati, yang sakit karena urusan cinta yang tidak terselesaikan. Akhirnya banyak masalah, dan di sini nggak ada jalan keluar karena orang jatuh cinta nggak bisa dinasehatin, orang selingkuh nggak bisa dikasih petunjuk, nggak arahan gitu. Harus ada masalah baru akan memunculkan Tuhan pencipta, turunlah iman, baru di situ dia akan mudah untuk diberikan pesan-pesannya gitu. Untuk teman-teman semuanya, terima kasih banyak ya untuk waktunya ya. Dan terima kasih banyak untuk like dan subscribe-nya. Ditunggu komentarnya. Dan buat teman-teman semua di sini subscriber aku mungkin yang nggak pernah sempat buat menonton, tapi nanti mungkin ini akan dibaca atau di nikmati di beberapa minggu ke depan ya.
Saya doakan semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya ya, diberikan kemakmuran dan dikabulkan segala doa-doanya dan terlaksana semua cita-citanya ya. Semoga apa yang menjadi doanya, yang kesusahan hari ini bisa dibukakan, bisa dipertemukan ya, kalau memang benar-benar ini adalah apa ya, jalan satu-satunya adalah jumpa. Semoga diberikan kesempatan nanti kalau udah jumpa jangan sampai diberikan hal negatif ya. Jadi ada penyelesaian, jadi bisa nyaman, bisa tentram hatinya, nggak sama-sama bisa saling memaafkan, melupakan gitu ya, kalau memang bisa melupakan gitu. Setidaknya jumpa itu menjadi obat gitu, kalau nggak telepon gitu menjadi obat, supaya salah satu dari kalian benar-benar nyaman. Jadi bisa berdua ya, hati kalian tuh bisa sama-sama nyaman, ikhlas, saling melepas atau bagaimana. Ya, semua bisa berjalan sesuai dengan doamu dan takdirmu nanti bagaimana itu kan bagaimana doamu ya. Takdir buruk nggak akan terjadi kalau doamu sekuat mungkin selalu dilapazkan. Tapi kalau kamu nggak berdoa, nggak sempet gitu ya, resikonya besar banget untuk dapat rasa sakit gitu ya. Jaga mentalmu, tetap berbaik sangka kepada Tuhanmu, kepada pencipta, dan dengan siapapun kita tidak kenal, jangan saling mengejek. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih banyak dan bye bye. I love you. Mwah.